Kota Manado sebagai ibu kota provinsi yang sangat dinamis dan letaknya yang strategis di lintas internasional maupun lintas wilayah Indonesia Timur mengundang perhatian bagi berbagai pihak dan kalangan investor. Kini Manado menggeliat secara signifikan bagaikan raksasa bagi daerah-daerah di kawasan Indonesia Timur. Bukan saja di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia Timur, akan tetapi di seantero Nusantara. Dia merupakan pusat kemajuan ekonomi, pemerintahan, sosial budaya, dengan infrastruktur yang terus berkembang pesat, akses yang mudah dari berbagai penjuru, baik darat, laut maupun udara. Inilah salah satu faktor terpenting sebagai sarana penunjang kemajuan pesat Kota Manado dengan tingkat pertumbuhan yang cukup berarti dan diperhitungkan. Kita memasuki Kota Manado melalui jalan yang mulus, lebar, dan lancar dari arah Bandar Udara Internasional Samratulangi menuju pusat kota. Dan kini tibalah kita di Zero Point di kawasan Jalan Samratulangi, Manado. Manado terletak pada suatu daerah yang oleh penduduk asli Minahasa disebut Wanua Wenang. Wanua Wenang telah ada sekitar abad ke-12 dan didirikan oleh Ruru Ares yang bergelar Dotu Lolong Lasut bersama keturunannya. Kota Manado berasal dari kata daerah Minahasa asli Manaro atau Manado yang berarti di jauh. Sejak abad ke-16, Kota Manado sudah dikenal dan didatangi oleh orang-orang dari luar negeri termasuk dari Eropa. Nama Manado mulai digunakan pada tahun 1623 menggantikan nama Wenang. Biologiwan Inggris Alfred Wallace pernah berkunjung ke Manado pada tahun 1859 dan memuji keindahan kota ini. Tahun 1957, Manado menjadi kota praja sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Tahun 1959, Kota Praja Manado ditetapkan sebagai daerah tingkat 2 sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959. Tahun 1965, Kota Praja Manado berubah status menjadi Kota Madya Manado yang dipimpin oleh Wali Kota Madya Manado sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Pada tahun 1999, Kota Madya Manado diubah menjadi Kota Manado sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tentang pemerintahan daerah. Hari ulang tahun Kota Manado ditetapkan pada tanggal 14 Juli 1623. Jadi, setiap tanggal 14 Juli, Kota Manado merayakan hari ulang tahunnya. Visi dari Kota Manado menjadikan Manado sebagai kota model ekowisata. Misi Kota Manado menjadikan Manado sebagai kota yang menyenangkan. Grand Strategy mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas, rukun, dan damai. Menciptakan lingkungan perkotaan yang nyaman. Membangun identitas dan citra kota sebagai model ekowisata dunia.
meningkatkan peran Manado dalam pengembangan ekonomi kawasan, dan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Map of Manado. Wilayah daratan Kota Manado sebagian berada di tepi pantai dan sebagian berada di kawasan berbukit. Kota ini juga dikelilingi oleh barisan pegunungan. Oleh karena itu, Manado terkenal dengan udaranya yang sejuk. Panorama laut dan gunung terlihat dengan jelas dari berbagai sudut Kota Manado. Pulau Bunaken yang terletak tidak jauh dari pantai Kota Manado jelas terlihat. Kota Manado terletak di ujung jazirah utara Pulau Sulawesi pada posisi geografis 124 derajat 40 menit sampai 126 derajat 50 menit bujur timur dan 1 derajat 30 menit sampai 1 derajat 40 menit lintang utara. Iklim di kota ini adalah iklim tropis dengan suhu udara rata-rata 24 derajat hingga 27 derajat Celcius. Curah hujan rata-rata 3.011 mm per tahun dengan iklim terkering di sekitar bulan Juli hingga Agustus dan terbasah pada bulan Februari. Intensitas penyinaran matahari rata-rata 46% dan kelembapan nisbi kurang lebih 78%. Luas wilayah daratan adalah 15.726 hektar. Sebagai kota pantai, Manado memiliki garis pantai sepanjang 18,7 km. Interval ketinggian daratan antara 0 sampai 40% dengan puncak tertinggi di Gunung Tumpah. Wilayah perairan Kota Manado meliputi Pulau Bunaken, Pulau Siladen, dan Pulau Manado Tua. Pulau Bunaken dan Siladen memiliki topografi yang bergelombang dengan puncak setinggi 200 meter. Sedangkan Pulau Manado Tua adalah pulau gunung dengan ketinggian kurang lebih 750 meter. Sementara itu, perairan Teluk Manado memiliki kedalaman 2-5 meter di pesisir pantai sampai 2.000 meter pada garis batas pertemuan pesisir dasar lereng benua. Kedalaman ini menjadi semacam penghalang sehingga sampai saat ini intensitas kerusakan Taman Nasional Bunaken relatif rendah. Kota Manado berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Utara dan Selat Mantehage di sebelah utara. Kabupaten Minahasa Utara di sebelah timur, Kabupaten Minahasa di sebelah selatan, dan Teluk Manado di sebelah barat. Kini perhubungan darat Trans-Sulawesi dari dan ke Manado seperti Makassar, Gorontalo, Palu, Tondano maupun Bitung sudah sangat lancar. Secara geografis, Kota Manado berada di bibir Samudra Pasifik dan jalur pelayaran internasional. Dengan adanya akses Bandara Internasional Samratulangi serta keterkaitan dengan Pelabuhan Bitung, dalam interaksi regional, Kota Manado berperan sebagai gateway. Kerukunan etnis dan agama. Dengan kerukunan berbagai etnis dan agama sejak dulu, Manado adalah kota yang ramah, dinamis, tentram, dan damai. Semboyan orang Manado, yakni Torang Samua Basudara, atau semua kita yang datang di Manado adalah saudara satu sama lain, bukanlah isapan jempol semata. Manado terdiri dari multi etnis dan multi budaya dengan kondisi keamanan yang kondusif. Hal ini bisa terjadi karena adanya pengertian, toleransi yang besar di antara komunitas berbeda dan hidup dengan damai di Manado. Peranan dari Badan Kerjasama Antar Umat Beragama, sebuah badan yang didirikan oleh tokoh-tokoh masyarakat Manado yang berbeda latar belakang agama, namun memiliki tujuan yang sama, yakni untuk kerukunan di kota ini.
Akibat kerukunan penduduknya itu telah menjadikan kota ini bergerak ke arah pertumbuhan ekonomi yang signifikan sebesar 7,12% pada tahun 2011. Pemerintahan. Di bidang pemerintahan, Kota Manado sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Utara merupakan pusat administrasi kepemerintahan dengan sumber daya manusia berupa pegawai negeri sipil terbesar dengan dukungan 9 kecamatan dan 87 kelurahan. 18 dinas, lembaga teknis dengan 11 badan satu kantor, serta memiliki perusahaan daerah yakni PD Pasar Manado dan perseroan PT Air Manado. Dengan jumlah penduduk yang telah berjumlah 470.000 jiwa, kini pemerintahan Kota Manado telah berhasil meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, baik dalam kualitas maupun kuantitas produk yang memerlukan pelayanan publik. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Manado, Dr. Insinyur GS Vicky Lumentut MSI DEA SH, dan Wakil Wali Kota Harli AB Magindaan SE MSM saat ini, Kota Manado telah mendapatkan penghargaan di bidang kebersihan, yaitu Adipura dari Presiden RI sebanyak 5 kali berturut-turut. Perdagangan. Di bidang perdagangan, Kota Manado mengalami kemajuan yang sangat pesat. Ini dapat dilihat dari kesibukan aktivitas kendaraan, aktivitas Bandara Udara Internasional Samratulangi, aktivitas di pusat-pusat perbelanjaan seperti di kawasan Pasar 45, kawasan perbelanjaan modern di Jalan Boulevard, dan juga aktivitas bongkar muat barang dari dan ke Manado seperti Sangihe Talaut, Maluku, Maluku Utara, Kalimantan, maupun berbagai daerah lainnya lewat Pelabuhan Manado. Perhubungan. Demikian juga arus penumpang melalui penerbangan dari berbagai kota di Indonesia dan kota-kota di luar negeri seperti Singapura, Davao Filipina, serta Malaysia. Bandara Samratulangi Manado merupakan salah satu bandara yang terpadat di Indonesia Timur hingga saat ini. Sementara distribusi barang melalui darat antara Manado dan beberapa wilayah Sulawesi dan Provinsi Sulawesi Utara Gorontalo khususnya semakin lancar dengan tersedianya sarana jalan raya yang baik. Semua ini telah menjadikan Manado sebagai kota jasa dan perdagangan yang sangat penting sebagai penggerak perekonomian di Provinsi Nyiur Melambai ini. Industri. Pertumbuhan industri terutama industri pengolahan di kota ini berkembang sangat pesat, sedangkan industri jasa dan pariwisata terus meningkat dari waktu ke waktu. Menurut data BPS Sulut, pertumbuhan industri khususnya industri pengolahan Sulawesi Utara merupakan provinsi dengan pertumbuhan industri yakni 3,89% lebih tinggi ketimbang rata-rata nasional hanya 2,65%, dan Kota Manado merupakan terbesar di antara kabupaten kota lainnya. Selain sebagai ibu kota provinsi dan pusat industri, semua ini pula berkat lancarnya transportasi, komunikasi, dan keamanan di kota pantai ini. Perbankan. Sampai saat ini, Kota Manado terdapat tidak kurang dari 30-an bank pemerintah dan swasta yang beroperasi. Ini pula merupakan indikator betapa kota ini begitu pesat akan pertumbuhan perekonomiannya. Sebagai sentra perdagangan komoditi pertanian di kawasan Provinsi Sulut, di mana sejumlah produk pertanian dari berbagai penjuru masuk ke Manado, merupakan pula faktor penentu hadir dan berkembangnya dunia perbankan di wilayah Nyiur Melambai ini. Pendidikan. Sumber daya manusia di kota ini mulai menunjukkan peningkatan yang signifikan. Penyerapan tenaga kerja terdidik lokal memperlihatkan persaingan yang ketat di berbagai industri, pemerintahan maupun perusahaan jasa lainnya. Hal ini dikarenakan berperannya lembaga pendidikan mulai dari pendidikan dasar, pendidikan keterampilan, maupun akademi atau perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang memperlihatkan perkembangan baik kuantitas maupun kualitas yang pesat di kota Manado ini.
Universitas Samratulangi Manado adalah sebuah universitas yang telah banyak menyumbangkan SDM di negeri ini. Banyaknya mahasiswa yang datang dari berbagai wilayah Indonesia Timur untuk berkuliah semakin membuat kota Manado tumbuh pesat. Kesehatan. Dinamis dan seakan tak pernah tidur, kota Manado tentu tidak luput dari serangan berbagai penyakit umum yang ada. Namun dengan adanya fasilitas kesehatan yang memadai, penduduk kota Manado mendapatkan layanan kesehatan yang baik. Selain didukung kurang lebih 15 puskesmas, kota ini mempunyai Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. Kando yang merupakan rumah sakit pendidikan, rumah sakit rujukan dengan pelayanan tipe B. Manado juga memiliki Rumah Sakit Advent, Rumah Sakit Ratu Mbuisang, Rumah Sakit Pancaran Kasih, dan beberapa rumah sakit swasta lainnya. Pelayanan kesehatan di kota Manado ini pula didukung oleh meluasnya sejumlah klinik-klinik profesional dan dokter praktek yang cukup signifikan jumlahnya. Sebagai kota model ekowisata dunia, industri pariwisata kota ini meningkat secara signifikan karena kota Manado merupakan pintu gerbang pariwisata Provinsi Sulawesi Utara dan kota ini menyajikan beragam wisata bahari, wisata alam yang indah, wisata kuliner yang sangat beragam seperti bubur Manado yang terkenal itu, berbagai jenis makanan seafood yang super lezat, wisata belanja yang menjadi andalan wisatawan domestik Indonesia Timur. Eksotisnya pariwisata Manado sungguh menjadi agenda para petualang undersea untuk segera datang ke Bunaken sebagai ikon wisata bahari Indonesia. Bunaken yang merupakan World Heritage ini dari waktu ke waktu meningkat arus pengunjung yang datang dari penjuru dunia. Manado yang merupakan salah satu dari 10 kota destinasi MICE di Indonesia ini didukung fasilitas hotel berbintang seperti di Area Duta, Sintesa Peninsula Hotel Manado, Aston Manado Hotel, Swiss Bell Hotel Maleosan Manado, Novotel, dan Convention Hall Grand Kawanua International yang bersejarah karena pernah menjadi tempat rapat penting ribuan peserta yang dihadiri sejumlah kepala negara sewaktu World Ocean Conference CTI Summit tahun 2009 dan ASEAN Regional Forum Disaster Relief Exercise tahun 2011. Para turis yang datang ke Manado ini pula diberi pilihan dengan hadirnya resort-resort yang tersebar luas serta lapangan golf bertaraf internasional, berbagai sport diving, dan pilihan dive sport. Kota ini lazim menyelenggarakan event budaya yang khas dari waktu ke waktu dan ditetapkan dalam kalender wisata oleh Kementerian Budaya dan Pariwisata. Meski dinamisnya kota ini pula mempunyai kesenian tradisional yang khas dan terpelihara, berbagai jenis souvenir khas alam Sulawesi, makanan kering seperti cakalang fufu, ikan roa, kue bagea, cocok untuk oleh-oleh, telah tersedia ketika Anda kembali. Itulah kota Manado, kini sebuah kota yang telah menjadi pusat perhatian dunia. Kota di mana beragam aktivitasnya yang padat seakan tak pernah berkedip dan terus bersaing serta mendunia. Terus menunjukkan modernitas meski warga lokalnya berpadu pendatang, selalu hidup rukun dan damai, tetap bersama memelihara budaya, memelihara lingkungan. Namun tekadnya satu, bersama mencapai tujuan mensejahterakan di tengah-tengah arus globalisasi membangun peradaban. Kini Manado sedang menuju kota model ekowisata dunia.